Hai hello guys, senang berjumpa dengan kalian lagi. Tak bosan-bosan saya mengingatkan untuk klik subscribe, like dan komentar. Baik, kita mulai kisahnya. Abdullah bin Jah adalah sepupu Nabi dan saudara perempuannya, Zainab binti Jah, adalah istri Nabi. Dia adalah orang pertama yang memimpin sekelompok muslim dalam sebuah ekspedisi dan dialah orang pertama yang disebut Amir al-Mukminin, panglima orang beriman. Abdullah bin Jah masuk Islam sebelum Rasulullah memasuki rumah Al-Arkam yang menjadi tempat pertemuan, sekolah dan tempat berlindung bagi umat Islam awal. Dengan demikian, dia termasuk orang pertama yang menerima Islam. Ketika Nabi memberi izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah untuk menghindari penganiayaan lebih lanjut dari kaum Quraisy, Abdullah bin Jah adalah orang kedua yang berangkat, didahului oleh Abu Salamah. Berhijrah bukanlah pengalaman baru bagi Abdullah. Dia dan beberapa anggota keluarga dekatnya telah bermigrasi sebelumnya ke Abyssinia. Namun kali ini, migrasinya dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar. Keluarga dan kerabatnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak, ikut bermigrasi bersamanya. Faktanya, seluruh klannya telah menjadi muslim dan menemaninya. Ada suasana kesedihan ketika mereka meninggalkan Makkah. Rumah mereka tampak sedih dan tertekan seolah-olah belum pernah ada orang yang tinggal di sana sebelumnya. Tak ada suara percakapan yang keluar dari balik dinding yang sunyi itu. Klan Abdullah belum lama pergi ketika para pemimpin Quraisy yang waspada keluar dan berkeliling ke kampung-kampung di Makkah untuk mencari tahu muslim mana yang tersisa dan siapa yang tersisa. Di antara para pemimpin ini adalah Abu Jahal dan Utbah ibn Rabi'ah. Yutah memandangi rumah-rumah Banu Jah yang dilalui angin berdebu. Dia menggedor pintu dan berteriak. Rumah-rumah Bani Jah menjadi kosong dan menangisi penghuninya. Siapakah orang-orang ini? Kata Abu Jahal dengan nada mengejek, sehingga rumah-rumah menangisi mereka. Dia kemudian mengklaim rumah Abdullah ibn Jah. Itu adalah rumah yang paling indah dan mahal. Dia mulai membuang teks-teksnya secara bebas seperti seorang raja yang membagi harta miliknya. Kemudian, ketika Abdullah ibn Jah mendengar apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap rumahnya, dia menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersabda, "Tidakkah kamu puas, wahai Abdullah, dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, sebuah rumah di surga?" "Ya, utusan Tuhan," jawabnya, dan dia merasa damai dan benar-benar puas. Abdullah ibn Jah baru saja menetap di Madinah ketika dia harus menjalani salah satu pengalaman yang paling menguji. Dia baru saja mulai merasakan kehidupan yang baik dan tenang di bawah naungan kaum Ansar setelah melalui penganiayaan di tangan kaum Quraisy ketika dia harus dihadapkan pada ujian terberat yang pernah dia alami dalam hidupnya, dan menjalankan tugas tersulit sejak ia menjadi seorang muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan 8 sahabatnya untuk melaksanakan tugas militer pertama dalam Islam. Di antaranya adalah Abdullah bin Yash dan Sa'd bin Abi Waqqas. "Aku tunjuk sebagai panglimamu orang yang paling mampu menahan lapar dan haus," kata Nabi dan memberikan panji kepada Abdullah bin Jah. Dengan demikian, dialah orang pertama yang diangkat menjadi amir atas sekelompok orang beriman. Nabi memberinya instruksi yang tepat tentang rute yang harus dia ambil dalam ekspedisi tersebut dan memberinya surat. Dia memerintahkan Abdullah untuk membaca surat itu hanya setelah 2 hari perjalanan. Setelah ekspedisi berjalan selama 2 hari, Abdullah melihat-lihat teks surat tersebut. Bunyinya, "Ketika Anda telah membaca surat ini, teruskan perjalanan hingga Anda tiba di suatu tempat bernama Nahlah antara Taif dan Makkah. Dari sana amati kaum Quraisy dan kumpulkan informasi apapun yang Anda bisa mengenai mereka untuk kami." "Atas perintahmu wahai Nabi Allah," seru Abdullah usai membaca surat itu. Kemudian dia berbicara kepada rekan-rekannya. "Nabi telah memerintahkanku untuk melanjutkan ke Nahlah untuk mengamati kaum Quraisy dan mengumpulkan informasi tentang mereka untuknya. Beliau juga telah memerintahkanku untuk tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh dengan siapapun di antara kalian yang bertentangan dengan tujuan ekspedisi ini. Setuju sepenuhnya dengan ekspedisi ini dapat menemani saya. Siapapun yang tidak setuju, boleh kembali tanpa menyalahkan." "Atas perintahmu, ya Rasulullah," mereka semua menjawab. "Kami akan pergi bersamamu, Abdullah, kemana saja yang diperintahkan Nabi Allah." Rombongan melanjutkan perjalanan hingga mencapai Nahlah dan mulai bergerak menyusuri jalur pegunungan untuk mencari informasi tentang pergerakan Quraisy. Ketika mereka sedang sibuk, mereka melihat di kejauhan sebuah kafilah Quraisy. Ada 4 orang di karavan itu: Amr ibn al-Hadrami, Hum ibn Kaisan, Utsman ibn Abdullah dan saudaranya Mughirah. Mereka membawa barang dagangan untuk kaum Quraisy,
kulit, kismis, dan persediaan Quraisy lainnya yang biasa diperdagangkan. Para sahabat berunding bersama. Itu adalah hari terakhir bulan suci. Jika kami membunuh mereka, mereka setuju, kami akan membunuh mereka di bulan-bulan yang tidak dapat diganggu-gugat. Melakukan hal tersebut berarti melanggar kesucian bulan ini dan membuat diri kami murka seluruh orang Arab. Jika kami membiarkan mereka sendirian, selama 1 hari hingga bulan itu genap, mereka akan memasuki wilayah Makkah yang tidak dapat diganggu-gugat dan dengan demikian aman dari kami. Mereka terus berunding hingga akhirnya mereka sepakat untuk menerkam karavan tersebut dan mengambil barang dagangan apapun yang mereka bisa sebagai barang rampasan. Tak lama kemudian, 2 orang tersebut ditangkap dan 1 orang dibunuh, yang keempat melarikan diri. Abdullah ibn Jah dan anak buahnya membawa kedua tawanan dan karavan ke Madinah. Mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahunya tentang apa yang telah mereka lakukan. Nabi sangat marah dan mengutuk keras tindakan mereka. Demi Tuhan, aku tidak memerintahkanmu untuk berperang. Aku hanya memerintahkanmu untuk mengumpulkan informasi tentang kaum Quraisy dan mengamati pergerakan mereka. Dia memberikan penangguhan hukuman kepada kedua tahanan tersebut dan dia meninggalkan kelompok dan tidak mengambil satu barang pun darinya. Abdullah bin Jah dan anak buahnya kemudian mengetahui bahwa mereka telah terjerumus dalam aib dan yakin bahwa mereka akan hancur karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah Nabi. Mereka mulai merasakan tekanan ketika saudara-saudara muslim mereka mengecam dan menghindari mereka setiap kali berpapasan. Dan mereka berkata, hal ini bertentangan dengan perintah Nabi. Kekecewaan mereka semakin besar ketika mereka mengetahui bahwa kaum Quraisy telah menganggap kejadian tersebut sebagai sarana untuk mendiskreditkan Nabi dan mencela beliau di antara suku-suku lainnya. Kaum Quraisy mengatakan, Muhammad telah menajiskan bulan suci. Dia telah menumpahkan darah di bulan itu, menjarah kekayaan dan menawan manusia. Bayangkan betapa sedihnya Abdullah bin Jah dan anak buahnya atas apa yang terjadi, terlebih lagi karena rasa malu yang sangat besar yang mereka timbulkan kepada Nabi. Mereka sangat tersiksa dan penderitaan itu sangat membebani mereka. Lalu datanglah kabar baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dengan apa yang telah mereka lakukan dan telah menurunkan wahyu kepada nabinya tentang hal ini. Bayangkan kebahagiaan mereka. Orang-orang datang dan memeluk mereka, mengucapkan selamat atas kabar baik tersebut dan membacakan kepada mereka apa yang telah diwahyukan dalam Al-Quran tentang tindakan mereka. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan suci. Katakanlah, berperang di bulan suci itu adalah suatu keburukan sekaligus menghalangi manusia dari jalan Allah dan kekafiran kepadanya. Mengusir manusia dari Masjidil Haram adalah dosa yang lebih besar di mata orang-orang. Ya Tuhan, terlebih lagi, penganiayaan lebih besar daripada pembunuhan. Surah Al-Baqarah 212. Ketika ayat-ayat berkah ini diturunkan, pikiran Nabi menjadi tenang. Dia mengambil karavan dan menebus para tahanan. Dia menjadi senang dengan Abdullah ibn Jah dan anak buahnya. Ekspedisi mereka tentu merupakan peristiwa besar di awal kehidupan masyarakat Islam. Pertempuran Badar pun terjadi. Abdullah ibn Jah bertempur di dalamnya dan mendapat ujian yang berat, namun ujian tersebut setara dengan keimanannya. Lalu terjadilah Perang Uhud. Ada kisah tak terlupakan yang melibatkan Abdullah bin Jah dan sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai peristiwa yang terjadi pada Perang Uhud. Mari kita tinggalkan sedih untuk menceritakan kisahnya. Di tengah peperangan, Abdullah mendatangiku dan berkata, apakah kamu tidak berdoa kepada Tuhan? Ja, kataku. Jadi kami minggir dan aku berdoa, ya Tuhan, ketika aku bertemu musuh, izinkan aku bertemu dengan seseorang yang sangat kuat dan marah. Lalu berilah aku kemenangan atas dia sehingga aku dapat membunuhnya dan memperoleh rampasan. Dari dia, terhadap doaku ini, Abdullah mengucapkan amin lalu dia berdoa. Izinkanlah aku bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat besar kedudukannya dan sangat besar amarahnya. Aku akan memerangi dia demi Engkau, ya Tuhan, dan dia akan memerangi aku. Dia akan membawaku dan memotong hidung dan telingaku, dan ketika aku bertemu dengan Engkau pada esok hari, Engkau berkata, untuk apa hidung dan telingamu dipotong? Dan aku menjawab, demi Engkau dan demi Nabi Mu. Kemudian Engkau berkata, Engkau telah mengatakan kebenaran. Sayyidi melanjutkan ceritanya. Doa Abdullah bin Jah lebih baik dari doa saya. Saya melihatnya di penghujung hari. Dia dibunuh dan dimutilasi, bahkan hidung dan telinganya digantung di pohon dengan seutas benang. Allah mengabulkan doa Abdullah bin Jah dan memberkatinya dengan kesyahidan sebagaimana dia memberkati pamannya, pemimpin syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi yang mulia menguburkan mereka bersama-sama dalam satu kuburan.
Air matanya yang murni menyirami bumi yang diurapi dengan aroma kemartiran. Mari kita ambil inspirasi dari kisah Abdullah bin Jah untuk menjalani hidup dengan keberanian, kejujuran, dan tekad untuk menjaga nilai-nilai yang kita yakini. Tetaplah bersemangat dalam perjalanan hidupmu dan yakinlah bahwa setiap ujian adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan berikan komentar untuk terus mendukung konten positif ini. Sampai jumpa pada kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.